Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khair. Baik, halukum. Alhamdulillah bil khair Pak Ustaz. Alhamdulillah ana bi khair. Semua kalian sehat? Sehat. Baik. Sudah siap? Sudah. Hari ini kita akan membuat satu proyek ya. Dari bekas atau sampah ya, sampah botol minuman ya, minuman aqua ya. Kita ingin membuat proyek dan kita akan mendaur ulang sampah yang ini biasa kita konsumsi, betul atau tidak? Betul. Nah, siapa yang suka jajan? Siapa di sini suka jajan? Nah, biasanya kalau kita jajan ya, itu bekas atau kemasannya itu terbuat dari apa? Plastik. Nah, plastik. Sekarang Bapak mau tanya nih, kalau habis jajan kemudian dibuka, ya jajanannya dimakan nggak? Plastiknya apa jajanannya dimakan? Jajanan. Plastiknya dibuang. Dibuangnya sembarangan atau di tempatnya? Oh, di tempatnya. Nah, ada sampah, jenis-jenis sampah banyak ya. Ada sampah organik. Baik. Nah, sampah itu setelah kita buang ke tempat sampah, diapain itu? Ya, diapain? Biasa dibuang kemana? Ke tempat sampah, ke bank sampah. Ya. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan, apalagi kalau ada aliran sungai, aliran apa lagi? Solokan atau di laut misalnya, itu bisa berbahaya nggak bagi kehidupan kita? Oke, baik. Nah, itu Bapak akan jelaskan ya. Nah, coba kita lihat, kita perhatikan video yang Bapak akan tampilkan. Kalian perhatikan dampak sampah bagi kehidupan. Siap? Siap. Baik, silakan. Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng, bagi lingkungan sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Hai kids, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak karena peningkatan produksi produk plastik sekali pakai membebani kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Setiap tahun sampah plastik membunuh jutaan hewan, mulai dari burung, ikan, hingga organisme laut. Berdasarkan National Geographic, hampir 700 spesies hewan, termasuk yang terancam punah, diketahui telah terkena dampak sampah plastik. Mikroplastik pun telah ditemukan pada lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang umum kita makan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik yang enggak dikelola dengan baik menjadi ancaman nyata bagi makhluk hidup. Selain berbahaya bagi hewan, khususnya makhluk laut, ada juga bahaya lain dari sampah plastik. Apa saja? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dari mana datangnya plastik? Kita bisa menemukan sampah plastik dari kemasan produk makanan, botol minuman, dan pembungkus produk lainnya. Berdasarkan laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, plastik terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, belerang, dan nitrogen. Sebagian dari bahan dasar pembuatan plastik berasal dari minyak bumi dan gas alam. Jenis minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku pembuat plastik yaitu nafta. Proses terbentuknya yaitu dilakukan proses pemurnian pada kilang minyak atau refinery terhadap minyak bumi bersama dengan gas bumi, dihasilkan produk-produk petrokimia seperti etana, propana, dan berbagai produk petrokimia lainnya. Selanjutnya, etana dan propana dipecah dengan menggunakan tungku bersuhu tinggi sehingga membentuk etilena dan propilena. Dalam reaktor etilena dan propilena yang terbentuk digabungkan dengan katalis membentuk polimer plastik yang selanjutnya menjadi pelet atau biji plastik.
Biji plastik yang terbentuk kemudian diproses menjadi aneka produk plastik seperti sisir, botol plastik, kantong plastik, sampul plastik, ember plastik, dan sebagainya. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng, bagi lingkungan sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air, maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Mencemari lautan. Sampah plastik memberi sumbangsi 90% sampah yang ada di lautan. Berbeda dengan sampah plastik pada tanah yang mungkin enggak terkena sinar matahari jika tertimbun. Sampah plastik pada lautan dapat terpapar sinar ultraviolet matahari. Seiring waktu, kondisi ini menyebabkan terjadinya fotodegrasi yang memecah plastik menjadi ukuran kecil-kecil. Bahan beracun dari plastik yang telah terpecah-pecah itu seperti bisphenol A atau BPA termasuk dalam rantai makanan karena termakan oleh makhluk hidup di laut. Manusia yang mungkin berada dalam urutan teratas rantai makanan tentunya bisa mendapatkan efek akumulasi dari bahan-bahan beracun tersebut. Mencemari udara. Komponen plastik yang bertebaran pada udara dapat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Misalnya, plastik jenis polyvinyl chloride atau PVC yang mengandung halogen dapat memproduksi dioksin apabila dibakar. Berdasarkan laman program studi diploma Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia atau UII, dioksin merupakan senyawa yang tersusun oleh atom karbon, hidrogen, oksigen, dan klor. Sebenarnya, dioksin merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan sekelompok zat kimia berbahaya yang termasuk golongan senyawa CDD atau klorinet dibenzo T-dioksin atau CDF atau klorinet dibenzofuran atau PCB poliklorinat dipenil. Dioksin yang mencemari udara terhirup oleh manusia dan masuk ke dalam sistem pernafasan dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Beberapa efeknya dapat memicu kanker, bertindak sebagai pengacau hormon, dan membahayakan sistem reproduksi. Nah, kids, itu dia asal mula plastik dan juga bahaya dari sampah plastik yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Oke, baik. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Paham. Apa bahaya sampah plastik? Pencemari udara. Pencemari udara, Pencemari laut. laut, air, Air. tanah, dan lingkungan sudah pasti. Ya, udara yang kalau kalian tahu tumpukan tumpukan sampah itu bisa mencemari udara. Seperti di mana tuh? Ada di Pasir Putih, Ya, ada Pasir Putih. Ya, di sana ya. Terus kalau sore atau setelah hujan itu biasanya baunya baunya menyengat ya, kurang sedap. Baik. Selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe. kita akan mengenal sampah organik dan anorganik ya. Baik, dengarkan video berikut. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, bahkan manusia yang sudah tidak terpakai. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam. Tentang jenis sampah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan mengenai sampah, definisi sampah adalah sisa-sisa kegiatan setiap hari dari manusia atau dari proses alam yang terjadi. Jenis sampah yang harus diketahui bisa bantu atasi pencemaran lingkungan. Berikut beberapa jenis sampah yang harus kita ketahui. 1. Jenis sampah berdasarkan sumbernya. 2. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. 3. Jenis sampah berdasarkan bentuknya. Jenis sampah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 6, yaitu
1. Sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. 2. Sampah manusia ialah sampah hasil dari pencemaran manusia, seperti fases dan urin. 3. Sampah konsumsi ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. 4. Sampah nuklir ialah sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. 5. Sampah industri ialah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. 6. Sampah pertambangan. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis sampah dibagi menjadi tiga, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan beracun. 1. Sampah organik dan beracun. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat membusuk seperti sisa makanan, sayuran, bahan kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lanjut menjadi kompos. Jadi, mulai saat ini kamu bisa mengolah sampah organik menjadi sebuah kompos. Contohnya daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran manusia, sisa makanan, sisa manusia, kardus, kertas, dan lain-lain. 2. Sampah anorganik biodegradable. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Kamu bisa mengolah sampah anorganik ini menjadi sesuatu yang menawan loh, seperti bungkus kopi saset yang jika dijadikan satu bisa menjadi sebuah tas belanja yang cantik. Contoh beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol, gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, dari kertas koran, HVS, maupun karton. 3. Sampah beracun non-tiga. Sampah non-tiga ialah sampah bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang termasuk sampah non-tiga ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kemudian, sampah yang mengandung limbah non-tiga. Selain itu, sampah yang timbul akibat bencana dan bongkaran puing bangunan. Jenis sampah non-tiga yang lain ialah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan yang timbul secara periodik. Jenis sampah berdasarkan bentuknya. 1. Sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair. 2. Sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Itulah tentang jenis sampah. Diharapkan kita bisa mengolah dan membantu pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Paham dong? Paham. Jadi sampah itu ada beberapa jenis ya. Nah, coba bertanya, sampah tadi ada berapa jenis? 3. Berarti 3. 1 organik. Yang kedua, yang ketiga, beracun. Bertiga ya. Nah, sampah organik ini bisa dijadikan apa? Kompos, pupuk ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak kasih setiap kelompok ada 3 kelompok di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak kasih 1 lembar kertas. Di sini kalian isi ya 5 saja. 5 bentuk sampah. Ya. Contoh misalnya 1 botol minuman plastik misalnya. Itu termasuk organik atau non organik? Ya, kalau organik alasannya apa? Ya, paham dong? Ya, silakan ketuanya siapa di sini? Ketuanya Alif. Fadil, silakan Fadil. Ya, diisi 1 sampai 5. Ya, silakan Dil. Di sini siapa? Juna. Ya, silakan Juna, diisi.
Ya. Siapa? Tika, silakan. Diisi ya. Ayo sekarang diisi, silakan. Kalian berdiskusi, silakan. Isi sampahnya, ya. 5 sampah saja. Nama anggotanya juga ditulis, Pak. Nggak usah, ya. Ya boleh, ya. Berdiskusi, ya. Beda-beda, nggak apa-apa. Bisa organik, bisa non organik, ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini tadi baik. Jadi tadi setelah kita mengidentifikasi ya, mana sampah organik, mana sampah non organik ya. Sekarang coba ketika kita misalnya kenapa kalian dianjurkan misalnya lebih baik membawa botol seperti ini ya, yang bisa berulang-ulang kali pakai ya. Coba bayangkan kalau setiap hari kita membeli ya misalnya seperti membeli ini kan ya, karena itu tidak boleh dipakai berulang kali ya, botol itu cukup satu kali buang ya. Kalau ini bisa berulang kali. Airnya kita ambil dari air yang kita masak, dari air yang kita misalnya beli setiap galon yang kita ganti seperti itu dari gunung ya. Nah, coba kalau kita beli setiap hari seperti itu, maka sampah ataupun bekas ya minuman yang plastik tadi akan banyak. Nah, ini baik atau tidak? Baik. Untuk kelangsungan hidup kita, baik atau tidak? Tidak baik ya. Maka hindari kalian sering membeli air kemasan ya, yang memang itu hanya sekali pakai saja ya, kecuali dalam keadaan darurat ya, seperti itu. Baik, kesempatan berikutnya kita coba akan mendaur ulang ya. Kalau kalian temukan misalnya ada sampah plastik ya, sebetulnya sampah ini kita juga bisa manfaatkan ya, yang plastik ya. Kalau yang daun, sisa makanan, apalagi kotoran, apalagi ada lagi nggak? Minuman, kaca, Kayu ya, itu bisa jadi kompos ya, kardus, kertas ya, itu bisa dikompos ya. Baik, perhatikan, kita akan buat daur ulang ya dari plastik.
kita praktekkan ya. Ini ada 3 kelompok. Ya, jadi saya berikan 3 ya. Oh tadi ada yang gunting, Mbak gunting bagi-bagi Mbak. Ya. Ya, kalungnya silakan. Siapa yang ngapain? Ya. Talinya nanti diambil ya talinya. Kalian bisa tambahkan bintang-bintang ya. Buat bintang-bintang nanti ditempel di sisi ini ya. Nah di sisi ini bintang-bintang ya. Kuning ya bintang-bintang ya. Cukup ya segitu ya. Baik, sudah bisa dimulai, silakan. Buat bintang, ada yang buat bintang, ada yang silakan kalian. Nggak usah pencet ya, kita nggak pakai. Jangan Baik, sudah semua? Coba tunjukkan mana? Wah, hebat ya. Jadi ya, alhamdulillah. Oh ini belum. Tinggal sedikit lagi ya. Baik, kita lanjut nanti ya. Baik, yang sudah jadi, oke bagus ya. Ini lampion ya. Nanti digantung ya, digantung di kelas bisa ya. Lebih mudah lagi ya. Kalau dipakai lampunya ya. Oke baik seperti itu. Jadi terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi manfaat untuk kita dan kita selalu menjaga agar kita tidak membuang sampah sembarangan dan kita bisa mendaur ulang sampah baik yang organik maupun yang non organik. Terima kasih. Dari sekarang kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.